Untuk mengimbangi kekuatan Mak Banteng yang selalu sombong dan arogan, maka Jokowi harus menjadi ketua umum Golkar. Dan kebetulan Dewan Pakar Golkar mengatakan yang paling cocok untuk memimpin Golkar pengganti Airlangga adalah Joko Widodo. Mantap sekali. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Ya iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Ridwan Hisam, Dewan Pakar Partai Golkar mengatakan kandidat terkuat untuk pengganti Airlangga Hartarto adalah Joko Widodo. Dan inilah keterangan Ridwan Hisam, Dewan Pakar Partai Golkar. Menurut Cak Ridwan, bagusnya ke depan ini, Golkar dipimpin siapa? Saya sudah bicara mulai dari awal. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Bukan kader Golkar. Siapa ngomong? Oh, buktinya apa? Buktinya, Sejak sejak 97 yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Golkar zaman Orde Baru. Orde Baru. Saya waktu itu ketua umum HIPMI tahun 90-95. Betul. Habis itu ketua real estate. Jokowi itu HIPMI di Solo. Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Asmindo Solo Raya 97-2002. Gak ono zaman ketua organisasi zaman itu lah gak Golkar. Siapa dong ketua umum Asmindo ini waktu itu? Bob Hasan. Ya. Bob Hasan itu pengurus DPP Golkarnya Harmonto. Nggak mungkin saya ini ketua HIPMI karena Golkar. Zamannya Bambang Yoga Sugama di Jawa Timur. Itulah bukti dan fakta kesaksian oleh Pak Ridwan Hisam bahwa Pak Jokowi adalah merupakan anggota Partai Golkar di tahun 97 dikarenakan Pak Joko Widodo adalah merupakan ketua HIPMI di Solo dan ketua pengusaha mebel ya di bawah Pak Bob Sadino. Bob Hasan maksud saya. Bob Hasan adalah merupakan pengurus Golkar pada zaman Pak Harmoko ya. Pada zaman Pak Soeharto, Bob Hasan adalah merupakan orang dekat Cendana juga. Sebelumnya Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan kalau Golkar jangan diatur-atur oleh pihak lain ya. Tentu saja ini merupakan suatu sinyal kepada Airlangga Hartarto. Kita dengarkan pernyataan Pak Luhut. Indonesia, saya Luhut Bin Sarpanjaitan. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-kacing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Airlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu, apapun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Bin Sarpanjaitan sekali lagi menghimbau kita semua harus solid. Sekian, terima kasih. Iya. Ridwan, ini ada banyak pertanyaan. Sebelum ini muncul videonya Pak Luhut Bin Sarpanjaitan. Pak Luhut, Pak Ical. Ya kan nonton ya waktu itu bahwa janganlah, nggak usah lah Munaslup, ya kan percayakan Airlangga itu kinerja. Gitu. Ya. Itu apa sih Pak kok tiba-tiba Pak Luhut nongol gitu ya? Lalu kemudian beberapa hari kemudian Pak Erlangga mundur. Mungkin waktu itu malam
kedatangan kan. Kedatangan opo Wahyu tau opo ngono, opo ngelindur, sesuk kayak video. Dalu. Mari ngono, aku moco. Yang ngirim saya video pertama siapa? Abu Rizal Bakri dari Eropa. Oh gitu. Lu aku dikirim Bang Ical. Karena Bang Ical saya kirimi. Bukan kirimi video, statementnya dia saya kirim, terus dia bilang, Bang, Luhut keluarkan ini. Terus kaget aku. Langsung Pak Luhut malam-malam tak WA. Gitu ya. Gitu, Apa gitu, yang ya. disampaikan? Saya bilang, Pak Luhut, siapa yang bikin kacau? Yang bikin kacau Erlangga. Kaget Luhut. Ditelepon aku isu. Jumat jam 8. Saya tuh sudah kering. Luhut, tak jarno sih. Telepon mana? Kering, waduh. Iki jenderalku sih, Luhut ini kan. Saya itu pengurus Golkar, Biro Koperasi Wira Swasta Golkar, Jawa Timur, Orde Baru. Luhut itu Danrem Malang. Danrem Madiun. Ya. Danrem Madiun. Ya. Mari ngono pindah jadi asisten nang Kodam 5 Brawijaya. Aku ketemu terus. Kita cangkurannya biasa nang Hotel Elmi. Iya, Elmi ya. Nah, di situ. Telepon angkat. Ridwan, tapi di Senen, aku siap di Senen. Gara-gara itu. Gara-gara itu kita. Ridwan guyu-guyu kenapa? Pak Luhut, Pak Jenderal, aku udah dulu Pak Luhut. Jenderal, itu statement itu buat siapa? Yang bikin kacaunya Erlangga. Lu kenapa Ridwan? Yang statement-statement semua DPD dikumpulin, disuruh deklarasi dukung dia 3 periode. Ormas-ormas pendiri, Soksi, MKGR, Kosgoro, terakhir AMPI, dikongkon statement, bikin pernyataan. Ini kan munasnya baru Desember. Dia mulai kerja Juni. Berapa 6 bulan? Pemimpin menyalahgunakan kekuasaan, curi start. Tidak boleh. Kalau dia mau beri dukungan nanti setelah ada kepastian kapan rapimnya, apa namanya? Munasnya. Didahului oleh rapim, Rapimnas rapat menentukan tanggal berapa. Mau 5 Desember, 7 Desember, atau November, baru declare siapa yang mau maju silakan. Itu yang namanya partai modern. Fair. Partai terbuka, fair. Partai yang demokratis, tidak boleh pakai kekuasaan. Itulah yang kita rubah dulu. Golkar ini seperti itu. Kita jadi paradigma baru Golkar dan dipercaya rakyat. Kok saiki apa yang dibaleni? Lu iso rusak Golkar ini. Lalu setelah Cak Ridwan ngomong gitu ke Pak Luhut, apa jawaban Pak Luhut? Oh, saya segera tegur Erlangga. Itu omongan Pak. Itu gitu ya. hari Jumat sekitar jam 8 pagi. Setengah 9 pagi. Hari Jumat. Saya waktu itu lagi reuni di Malang, Lemhanas. Saya ini kan anggota Lemhanas kan, 14, 2006. 2006 tua iki aku. Itu semua kumpul situ. Ada Letnan Jenderal Suryo Prabowo. Oh iya. Nah itu yang paling canggih gue. Top waktu sekolah itu paling pintar. Iya, aku sebagai pupuk bawang. Sebagai pengusaha, mewakili pengusaha waktu itu. Nah itu reuni, orang hampir 50 orang lah sama semuanya dari Jakarta 30 naik kereta api bayangkan. Nah saya lagi, salam sama teman-temanku semua itu Ridwan dia bilang. Cak Ridwan. Lalu bagaimana pendapat Partai Golkar tentang kemunduran Airlangga Hartarto dari Partai Golkar? Dan inilah Habibur Rahman Gerindra. Halang-halangi. Makanya saya nggak mau bilang prihatin beliau mundur. Tentu saya pribadi juga mengamati Pak Erlangga sangat berjasa. Terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden. Ya tentu Golkar juga sebagai organisasi besar. Saya melihat sangat berjasa ya menjadi insentif suara. Tapi kalau kita mau mentolerir hak masyarakat berpendapat, menduga-duga seperti kata Bung Umam, ya cuma nggak seliar itu juga. Saya pernah di posisi oposisi, pernah di posisi pengkritik, ya kan ya. Untuk menduga-duga, untuk berasumsi harus ada bahannya juga. Benar kata Opung, kata Pak Panda. Pak Erlangga yang berprestasi, di partainya maupun di Koalisi Merah Putih. Kemudian Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju, ya kan ya? Pilkada, masalahnya di mana pilkada? Terakhir bahkan Pak Erlangga keras mendukung Pak Ridwan Kamil kata yang dipersoalkan maju di Jakarta. Itu Pak Erlangga. Namun sebelumnya kan maunya jadi pada akhirnya singkatnya begini aja. Ya kan ya, ini barangnya ini
mau Anda mau ngolah-ngolah isu mendiskreditkan pemerintah saat ini atau pemerintah Pak Prabowo ke depan dengan isu ini nggak ada sebetulnya. Ya tapi kami hadapi aja, nggak ada masalah namanya diskusi. Cuma kewajibannya bagi pihak-pihak yang ingin menjadikan ini semacam gorengan dan lain sebagainya, kasih barangnya dong, cuil bukti dong, apa bentuk tekanan, apa bentuk paksaan. Pak Erlangganya Kasus saja hukum ngomong tadi yang mungkin makanya mana buktinya gitu. oleh Bukan Mas nggak ada Umam. kok, Pak Kasus Erlangga hukum nggak ada CPO? ngomong loh. Anda ngomong ada yang memfitnah, adanya surat panggilan dan lain sebagainya. Nggak ada dibantah. Tidak ada oleh- ya surat panggilan berarti. Ya dibantah lah. Anda baca nggak bantahan dari Ya. Kapus Pen Kejaksaan Agung hari ini 3 jam yang lalu? Ya. Kan dibantah Jadi semua. gini ya, saya Jadi barangkali nggak ada. ini gitu. Golkar. Biar Jadi saya ini bicara dalam biar konteks tuntas. kita mengedukasi, Bang. Ya udah, saya kira Mengedukasi silakan masyarakat itu gitu. sudah, Supaya nggak tetapi- terlalu liar gitu.